attendance ya, atau kehadiran ya, kehadirannya Bapak Ibu kita bisa download tanpa kita membuat form ya, membuat form bisa terdownload secara sistem di sini. Kemudian tidak ada batas waktu ya, tidak ada batas waktu yang, kalau kalau kita melakukan Zoom meeting itu kan ada batas waktu 40 menit kita berhenti gitu ya. Kemudian, kalau itu di Google Meet itu sekarang keterbatasannya kita tidak bisa melakukan rekaman secara langsung, sehingga kita memerlukan, rekam layar atau rekam eksternal. Nah, kalau menggunakan Teams ini sudah paket lengkap Bapak Ibu. Bisa download attendance, bisa merekam secara sistem, kemudian juga, eee, bisa juga untuk, tanpa batas waktu. Karena memang fitur Microsoft Teams ini di-update terus. Nah, ke depan nanti barangkali Bapak Ibu ingin mempunyai akun Microsoft, kita bisa adakan kegiatan-kegiatan lagi, kita bisa explore fitur-fiturnya canggih-canggih Bapak Ibu, banyak sekali ya. Banyak banget yang mungkin bisa digunakan sebagai alternatif ya, selain kita menggunakan akun belajar ID ya, bisa membuat media-media pembelajaran yang menarik ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft. Setiap tahun juga ada kegiatan-kegiatan webinarnya. Ya, ya Bapak Ibu, seperti disampaikan Pak Angga itu guru kelas saya Bapak Ibu, guru kelas 6 ya, yang sekarang juga nanti sebentar lagi akan promosi menjadi kepala sekolah ya. Karena kemarin lulus guru penggerak, beliau kemudian terpanggil untuk menjadi kepala sekolah ya, kepala sekolah yang nanti juga akan sebentar lagi menjadi seorang pemimpin pemimpin pembelajaran. Ya, sedikit mungkin memperkenalkan diri Bapak Ibu sebelum kita mulai materinya. Saya nama Sumarjo, ya. Saya saat ini dipercaya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Karanglo II, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan, eh, saat ini sekolah kami dipercaya menjadi salah satu, eee, pensupport program pemerintah, yaitu menjadi sekolah penggerak untuk angkatan 3. Karena di Kabupaten Brebes itu, baru dimulai untuk sekolah penggerak pada angkatan 3 dan katanya tidak lagi ada angkatan 4, katanya terakhir angkatan 3, jadi pertama dan terakhir. Sehingga kita, memanfaatkan momen-momen ini untuk benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Nanti kita tidak terlalu banyak teori, mungkin kita bisa brainstorming, bisa bertanya jawab, bisa, saling, memberikan info. Di sini saya hanya fasilitator sebenarnya, bukan narasumber, fasilitator karena itu hal baru. Pengelolaan, kinerja kepala sekolah maupun guru itu hal baru dan memang banyak sekali informasi yang sudah masuk, Bapak. Informasi yang sudah masuk, eee, terkait dengan pengelolaan kinerja di TikTok itu sekarang update banget nih Bapak Ibu yang suka buka-buka TikTok, update banget terkait dengan informasi pengelolaan kinerja itu. Tapi tidak ada salahnya kita sekarang belajar. Nah, pada akhir kegiatan nanti Bapak Ibu, untuk bekal kita akan kami share, oke. Saya nonaktifkan dulu nggih Bapak Ibu, untuk sementara untuk ininya, mikrofonnya ya. Oke, nanti ketika tanya jawab kita hidupkan lagi. Oke, untuk, eee, pengelolaan kinerja, baik untuk guru maupun kepala sekolah, sudah banyak sekali informasi yang masuk, yang nanti bisa dijadikan bekal Bapak Ibu. Nah, tidak ada salahnya kita hari ini juga berbagi bersama. Barangkali ada yang malah sudah update, ada yang sudah mencoba, ada yang sudah praktek ya. Dan nanti di akhir kegiatan untuk melengkapi RHK kita barangkali dibutuhkan sudah saya siapkan e-sertifikat nggih. Bapak Ibu nanti bisa mengisi link daftar hadir yang nanti secara otomatis sertifikatnya akan terkirim ke Bapak Ibu semuanya ya secara sistem. Ketika
nanti Bapak Ibu mengisi presensi daftar hadirnya, emailnya benar-benar email yang aktif, yang benar. Maka pastikan ketika mengisi daftar hadir, emailnya panjenengan itu betul. Jangan sampai ada salah titik, ternyata koma, ya, angka ternyata beda, sehingga tidak bisa terkirim sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah mengisi dengan benar sertifikatnya, secara otomatis akan terkirim sebagai pelengkap kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi pastikan Bapak Ibu, seperti kemarin Prof. Nunu, Dirjen GTK menyampaikan, salah satu syarat dari pengelolaan kinerja adalah pengembangan kompetensi ini. Ini salah satu upaya kita untuk mengembangkan kompetensi, walaupun pengembangan kompetensi itu tidak masuk dalam bagian penilaian, jadi hanya sebagai bahan pertimbangan, hanya dipertimbangkan. Tetapi memang ini menjadi tugas kita untuk mengembangkan kompetensi ini. Kita refresh dulu Bapak Ibu, kita coba share screen nggih. Ya. Kalau kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar, ya, kita refresh saja sebentar, nggih. Ya. Kita sudah belajar mengisi rencana kerja, nggih. Di bulan Januari kita begitu disibukkan, begitu dibuat kalang kabut. Karena apa? Masih banyak kemarin memang masuk ke saya, ya, yang masuk ke saya akun-akun yang password-nya lupa, nggih. Akun-akun yang password-nya lupa dan minta diresetkan ke saya. Itu masih banyak banget, ya. Kemudian yang kedua masih ada yang akun ganda. Ada yang punya akun ganda walaupun hanya beda nomor nomor di belakang nama. Itu kan ciri khasnya akun Belajar ID kan ketika misalnya nama Sumarjo, nomornya 90, ada yang punya versi 2. Nah, mumpung ketemu Bapak Ibu, kami ya sekarang ya admin, ini tambahan saja nggih, admin. Share screen saya terlihat ya Mas Angga? Di saya belum, Bapak. Oh, belum muncul? Atau mungkin sinyal saya nggih? Oh, coba. Sampun, Bapak. Oh, sudah? Sampun nggih. Oke ya. Ya, ini banyak sekali kemarin pertanyaan-pertanyaan karena dulu saya itu sering dimintai bantuan sebagai admin, kan kepala sekolah itu semuanya menjadi admin. Bahkan saya bisa meriset seluruh akun belajar di Kabupaten Brebes misalnya. Nah, sekarang kewenangan itu sudah dicabut. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di portalnya Belajar ID, sebagai seorang admin, kita tidak lagi bisa meriset akunnya orang lain. Walaupun istilahnya masih admin, ya, di akun belajar kita tidak berubah. Nah, bagaimana kalau kita sekarang lupa password, ya, lupa karena jarang dipakai, ya sekarang kan dipaksa nggih Bapak Ibu, tidak mau harus membuka akun Belajar ID. Kalau yang dulu masih santai-santai, punya akun sampai disimpan rapat-rapat, saking rapatnya sampai terlupa. Nah, untuk meriset sekarang Bapak Ibu, itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Ya, jangan diberi kewenangan untuk meriset, ya. Nah, caranya bagaimana? Ini panduan risetnya, bisa masuk ke sini, websitenya di Belajar ID. Ya, nanti ada fitur yang namanya fitur reset password, ya, reset password. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk di laman https://belajar.id. Nah, situ di paling atas ini, ya. Di sini ada
fitur reset password. Masuknya di link ini, ini diri sendiri yang harus bisa, atau operator pun juga bisa, sepanjang nanti ada akun yang bisa nomor atau email yang bisa digunakan. Ya. Kemudian masuk di reset password di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan disuruh mengisi ya akun belajar ID-nya panjenengan. Akan disuruh mengisi akun belajar ID-nya panjenengan. Ini juga tidak boleh lupa. Kalau ini sudah lupa, ya sudah, password-nya lupa, emailnya juga lupa. Ya. Kemudian disuruh mengisi tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal bulan lahir. Ya. Kemudian baru klik cari akun belajar ID. Baru klik cari akun belajar ID. Nah, di situ langkah yang keempat, ada kotak dialog untuk reset kata sandi atau password. Ya, yang menampilkan di situ nanti ada 2 mekanisme atau 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu akan diarahkan untuk reset password-nya melalui email yang ada di Dapodik. Pastikan email yang di Dapodiknya panjenengan ini ya, panjenengan juga tidak lupa password-nya. Nah, jadi email yang terdaftar di Dapodik dan panjenengan jangan sampai password-nya lupa. Ya, password-nya harus juga disambung karena nanti notifikasinya masuk di dalam emailnya itu. Atau yang kedua, bisa menggunakan nomor handphone, ya, nomor handphone yang ada di Dapodik. Tentunya nomor handphone ini juga pastikan masih aktif. Jadi ada 2 pilihan, bisa lewat email, bisa juga lewat nomor HP. Nah, kemarin ada yang ke saya, ini dua-duanya nggak bisa. Nah, email di Dapodiknya juga tidak tahu password-nya, dulu yang bikinin operator misalnya. Tidak dikasih, operatornya juga lupa. Nomor yang di HP, nomor handphone yang di Dapodik juga sudah lama hangus. Nah, ini tipikal orang yang tidak setia, sering gonta-ganti HP misalnya. Ya, HP tidak pernah diopeni sehingga hangus. Sehingga apa? Dua-duanya ini mentok. Ya. Akhirnya apa? Ya kita mau mereset tidak bisa karena kedua-duanya ini sudah tidak bisa digunakan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ya kita update lagi di Dapodiknya. Ya, Dapodiknya kita isi lagi email yang baru, nomor HP yang masih aktif, kemudian kita sinkronkan lagi. Nah, kita sinkronkan lagi Dapodiknya Bapak Ibu semua. Nah, dan itu butuh proses, tidak langsung Bapak Ibu, tidak langsung nge-link ke belajar ID ini. Ketika jenengan sinkron Dapodik tidak real time, nanti di portal belajar ID-nya ini akan berubah. Sehingga kalau waktunya sudah mepet, besok deadline-nya ternyata belum bisa ya, nanti yang rugi panjenengan. Kemarin informasi di PMM mungkin Bapak Ibu juga baca, untuk perencanaan kinerja masih dibuka sampai akhir Maret nggih. Jadi yang bermasalah, belum bisa masuk, belum bisa dibuka, nanti masih ada kesempatan sampai akhir untuk membuat perencanaan kinerja. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah ya, Bapak Ibu langkah kelima, masukkan password yang baru. Ya, masukkan password yang baru. Ya, password yang paling mudah diingat oleh panjenengan. Ya, jangan sampai lupa-lupa terus. Kalau perlu dicatat nggak apa-apa. Ini password akun belajar ID, bukan PIN ATM. Ya, kalau PIN ATM tidak boleh dicatat. Ya. Nah, pastikan
ada konfirmasi password baru, ini panjenengan sudah bisa. Langkah ke-6 ya, nanti akan ada notifikasi password berhasil diganti. Ya, password berhasil diganti. Itu Bapak Ibu mungkin sedikit ya pengantar dari saya supaya nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya terkait dengan reset password akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa membantu. Ya, bisa membantu. Semua password nanti akan terkirim secara sistem ke email atau nomor HP-nya pribadi pemilik akun masing-masing. Itu nggih. Kemudian Bapak kita lanjutkan untuk kegiatan malam hari ini, nanti kita praktekkan langsung nggih, bagaimana membuat praktek kinerjanya. Setelah Bapak Ibu membuat perencanaan kinerja, kita nanti akan praktek langsung membuat praktek kinerjanya seperti apa. Nanti kita praktekkan di akunnya. Sebelum itu, saya hanya ingin me-refresh sedikit Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja yang kita garap sekarang, ya. Yang biar paling tidak kita punya motivasi yang tinggi, nggih. Mengapa kok transformasi pengelolaan kinerja yang diharapkan dari Kemendikbudristek itu apa? Apa keuntungannya bagi guru, ya? Apakah menambah beban, menambah kegiatan jam tambahan, menambah tidak ada waktu lagi untuk keluarga, atau menambah beban-beban administrasi seperti itu, ya. Mungkin ketika kita belum paham informasi secara kafah, mungkin banyak juga yang seperti itu, ya, bebannya. Nah, landasan hukumnya ini Bapak Ibu, ya, Permenpan nomor 6 tahun 2022, Permenpan RB nggih, dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang Japung, ya. Japung kaitannya dengan ini Bapak Ibu, ya. Kemarin saya dipanggil secara khusus oleh BPKP mewakili paguyuban Ketua Sekolah Penggerak Kabupaten Brebes diberikan sosialisasi seperti ini. Jadi angka kredit atau dupat yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat, ya, yang dulunya butir-butirnya sangat banyak, ya, butir-butirnya sangat banyak. Ini misalnya ini contoh ini yang dulu, nggih. Butir-butirnya sangat banyak, ya. Sekarang disederhanakan, ini sebelumnya nggih. Jadi dulu ketika bikin dupak sampai tebalnya berapa kilo itu, ya. Ini disederhanakan, ya, dengan adanya pengelolaan kinerja melalui PMM, ya. Jadi penilaian kerjanya Bapak Ibu ketika nanti di akhir kan ada 2 periode nggih, periode Januari sampai Juni, kemudian periode Juli sampai Desember. Itu siklusnya sama, dari mulai nanti perencanaan, kemudian persiapan, pelaksanaan, kemudian penilaian. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai, ya. Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit, ya, mendapatkan predikat, ya, predikat kinerja, ya. Predikat kinerja itu bisa, ya, dikatakan sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi, ya. Nah, predikat kinerja yang di koefisien angka kreditnya, ya, sekarang dipermudah seperti itu, ya. Misalnya ini perhitungannya. Ketika di atas ekspektasi, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan faktor pengalinya 150. Ya. Misalnya ini, untuk kategori ahli madya, ya, ahli madya kita dibutuhkan 37,5, ya.
Misalnya kita kategorinya sesuai ekspektasi, ini kategori baik, berarti 1 tahun kita akan mendapatkan kredit poin 37,5. Nah, misalnya untuk naik pangkat dari 4B ke 4C, ya, dibutuhkan 150 angka kredit, artinya ketika kita dikategorikan baik, kurang lebih kita 4 tahun baru bisa naik pangkat. Nah, kalau kemarin informasinya ketika kita sudah ada pak integrasi, ya disimpakin nggih, nanti kita akan mendapatkan pak integrasi, ya, yang ditandatangani secara elektronik. Nah, pak integrasi itu nanti kita sudah memperoleh angka kredit berapa, tinggal ditambah tahun 2024 ketika sudah memenuhi, misalnya sudah lebih dari 150, maka kita berhak untuk mengusulkan kenaikan pangkat atau angka kredit. Seperti itu, nggih. Jadi lebih mudah karena by system. Jadi dari PMM nanti akan ditransfer secara langsung ke BKN, kinerja BKN. Nah ini, ciri transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, sebelumnya, ya, pegawai tersita waktunya untuk urusan ADM, ya. Atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Jadi sistemnya masih sistem berbasis kertas, tumpukan dokumen yang sangat tebal, sudah memberatkan, biayanya juga mahal, dan kadang-kadang yang tebal itu tidak mencerminkan kompetensi kinerja kita yang sesungguhnya, ya. Nah, sesudah itu penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah, ya, lebih sedikit dokumen. Jadi diinformasikan kemarin sudah ada yang namanya MOU antara Kemendikbudristek dengan BKN, bahwa nanti khusus untuk guru dan kepala sekolah akan menggunakan kinerjanya di PMM dan nanti setelah dinilai akan ditransfer ke BKN, ya. Nah, kemarin terbaru edaran dari Perdirjen terbaru Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, ya, karena kemarin ada juga isu kita harus membuat 2 kegiatan, masih harus mengisi BKN, tapi juga masih harus mengisi di PMM. Nah, kemarin diinformasikan bahwa, untuk guru dan kepala sekolah, itu kita hanya mengisi di PMM, kecuali bagi kepala sekolah yang punya Tendik, tenaga kependidikan yang ASN. Karena untuk misalnya penjaga yang ASN itu belum terakomodir di PMM sehingga tetap menggunakan berbasis kinerja di BKN, ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk daerah kemarin juga disarankan, ya ini edaran, saya sampaikan edarannya, disampaikan bahwa sebaiknya daerah juga tidak menggunakan kinerja yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Diharapkan daerah ketika membutuhkan data-data tentang kinerja dari guru dan kepala sekolah, tinggal mendownload, mengambil dari BKN yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Ya, ini. Ini surat edaran bersamanya, ya, Perdirjennya, nggih, Bapak Ibu. Ya, kita masuk di sini saja. Nah ini, ya, variabel pengelolaan kinerja, ya, variabel pengelolaan kinerja. Jadi ada 4 dokumen atau 4 kegiatan, ya,
yang nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu selama kurang lebih 1 semester dari Januari sampai dengan Juni. Nah, kategorinya ada prioritas, ada akuntabilitas. Ya. Untuk prioritas Bapak Ibu, itu ada kegiatan 3, ada 3 kegiatan. Yang pertama, praktik kinerja. Ya, nanti kita demokan secara langsung ya. Praktik kinerja ya, dilakukan oleh guru dan kepala sekolah yang nanti akan diobservasi oleh atasan langsung. Nah, kalau guru diobservasi oleh kepala sekolah. Ya, kalau dulu ya namanya supervisi. Jadi guru ngajar di kelas ditunggoni sama kepala sekolah. Tapi terjadwal di PMM nanti. Terjadwal kapan waktunya, materinya apa, modulnya mana. Harus terdatabase nanti di PMM ya. Kalau kepala sekolah, atasan langsungnya siapa? Ya, Kabid PPTK atau Dinas Pendidikan. Nah, apakah Dinas Pendidikan atau Kabid PPTK-nya mampu menilai seluruh kabupaten untuk kepala sekolah? Di dalam, perdirjennya di situ disebutkan bahwa Dinas Pendidikan bisa menyusun tim ya, penilai praktek kinerja kepala sekolah yang antara lain anggotanya terdiri dari pengawas, ya. Jadi pengawas sekolah nanti ketika didelegasikan, diberikan hak untuk menilai bisa, tergantung policy dari dinas. Nah, untuk kategori praktek kinerja ini, baik guru maupun kepala sekolah, nanti dinilai langsung oleh atasan. Ya, dinilai. Menilainya bagaimana? Nanti kita lihat, kita contohkan ya, kita perlihatkan formnya ya. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, form itu nanti hanya digunakan sebagai, bukti referensinya, maksudnya untuk membantu Bapak Ibu ketika menilai. Bapak Ibu bisa langsung ketika melakukan observasi kinerja, khususnya kepala sekolah nggih ini, khususnya kepala sekolah, bisa nanti langsung menilai di dalam kelas saat observasi dengan membawa laptop. Nah, boleh seperti itu. Boleh menggunakan form kertas dulu, disimpan menjadi draft, nanti baru di-input di PMM juga bisa, ya. Tergantung nanti, teknis yang memudahkan Bapak Ibu, ya. Kalau pengen ya udah langsung saja real time di kelas ada WiFi, ada laptop, kita nilai secara langsung juga nggak masalah, ya, sambil melakukan observasi. Nah, kemudian yang kedua, ya, prioritas yang kedua yang ini sedang kita lakukan salah satunya kegiatan ini, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi yang diharapkan dari kementerian itu Bapak Ibu, selain kita meningkatkan kualitas kita pembelajaran, kita juga diharapkan mengupdate ilmu kita, mengupdate pengetahuan kita, mengupdate kemampuan pedagogi dan profesional kita melalui berbagai macam kegiatan yang nanti siapkan yang namanya RHK, ya, rencana hasil kerjanya. Nah, catatannya Bapak Ibu, pada poin pengembangan kompetensi, Bapak Ibu ini tidak dinilai, tetapi hanya dipertimbangkan. Walaupun hanya dipertimbangkan, memang kemarin ada target passing grade-nya yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau ujian itu ada passing grade-nya. Nah, ini pengembangan kompetensi itu passing grade-nya berapa? Harus minimal 32 poin. Ya. RHK-nya harus minimal 32 poin. Ya. Kalau kita mau targetkan 60 poin boleh tidak? Ya boleh. Ya, nanti kita anu. Nah,
perilaku kerja, prioritas yang kedua. Perilaku kerja itu dari 7 perilaku yang nanti diharapkan Bapak Ibu dengan adanya pemantauan perilaku ini akan ada progres. Nah, progres peningkatan karakter perilaku dari masing-masing guru dan kepala sekolah dari hasil pemantauan itu. Dan ini dinilai, ya, dinilai. Kemudian yang keempat, ya, ini tidak dinilai, tidak dipertimbangkan, tetapi dikumpulkan. Nah, agenda kita malam ini nanti kita memahami bukti dukungnya apa tuh yang harus dikumpulkan, ya. Bukti dukungnya apa yang harus dikumpulkan, ya. Nah, sebagai, bukti akuntabilitas pertanggungjawabannya Bapak Ibu ketika nanti akan dinilai, bukti dukungnya harus ada, eee, berbentuk laporan, berbentuk SK, berbentuk program yang nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk, dokumen-dokumen, ya. Nah, dokumen yang harus disiapkan oleh guru, dokumen akuntabilitas yang harus disiapkan oleh guru, yang pertama KOSP. KOSP ini yang buat siapa? Ya ini sebenarnya tugasnya kepala sekolah, ya. Tetapi kepala sekolah juga tidak bisa membuat secara langsung kalau tidak ada guru, tidak ada komite, tidak ada wali kelas, tidak ada pengawas, tidak ada masukan dari stakeholder sekolah. Nah, karena KOSP kan dirancang harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemarin, dari narasumber di BPGP, KOSP yang dikumpulkan jangan yang tebel-tebel itu, yang ratusan lembar, ya. Namanya saja kurikulum operasional. Ya, kalau toh harus ada lampiran, hanya sampling saja, sampel untuk modul ajar, sampel ATP, sampel untuk penilaiannya, ya. Jadi tidak membutuhkan kapasitas yang besar karena dibatasi hanya 10 MB. Nah, SK, tugas tambahan, kalau di RHK kemarin yang Bapak Ibu pilih kan bisa bervariasi nggih, misalnya yang operator, ya. Berarti nanti SK-nya SK sebagai operator, yang bendahara bus, SK sebagai bendahara, yang, pembimbing eskul, ya, itu juga berbentuk, SK. Misalnya yang guru piket, laporan guru piket, ya. Kemudian kehadiran di kelas, ya. Nah, kehadiran di kelas ini bukti kehadirannya Bapak Ibu guru nggih. Bapak Ibu guru ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kan ada absennya, absenlah ini istilahnya presensi, ya. Dibuat seotentik mungkin, ya. Boleh yang sudah biasa digunakan, ini tidak ada format baku nggih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperoleh informasi dari TikTok banyak sekali macamnya, boleh dipakai, diakomodir, boleh tidak. Nah, untuk kepala sekolah, dokumen apa yang harus disiapkan? Sama KOSP, ya. Kemudian program-program sekolah nggih Bapak Ibu, ya. Perencanaan program sekolah kayak RKT, ya, rencana kerja tahunan, rencana kerja jangka menengah, program supervisi, ya. Kemudian program kombel juga, ya. Pelaporan program sekolah, ini berbentuk laporan, ya, yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun, ya. Keterlaksanaannya seperti apa, ya. Kehadiran di sekolah, presensi ini juga, ya. Bapak Ibu juga ketika sudah menggunakan, eee, presensi yang digital, ya, bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan, ini digunakan untuk laporan dalam kegiatan PMM. Jadi bentuk laporannya, laporan kehadiran secara digital, misalnya menggunakan kalau Google Form, ya. Atau kalau di saya itu menggunakan Microsoft Form, ya.
kita scan barcode. Ya, kemarin kita baru berusaha untuk mewujudkan sekolah berbasis digital. Kita menyiapkan presensi online untuk guru, untuk siswa kita siapkan barcode-nya, kemudian kita data. Ya. Nah, bentuk akuntabilitas dari guru dan kepala sekolah ini harus dikumpulkan, disiapkan selama 1 semester. Oke, 1 semester. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu, praktek kinerjanya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di lini masanya, ya, dari A itu yang sudah kita lalui nih Bapak Ibu, kita lalui di bulan Januari kemarin, alhamdulillah. Yang masih bermasalah jangan khawatir ada perpanjangan, yang sudah berarti nanti bisa langsung berlanjut ya di bulan Februari. Nah, bulan Februari kita ngapain nanti? Ya, kita nanti coba kita bedah bersama. Nah, guru dan kepala sekolah memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Nggih. Bapak Ibu, basicnya kita tetap rapor pendidikan nggih. Kita sudah diajari untuk merancang sesuatu itu berbasis data, ya. Perencanaan berbasis data. Ketika dibuka rapor pendidikannya panjenengan semua, sekarang semua punya akses nggih, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru penggerak. Guru-guru yang mempunyai akun Belajar ID di sekolah bisa melihat rapor pendidikan secara langsung, bisa mendownload, bisa mempelajari, ya. Nah, fokusnya untuk guru itu kalau Bapak Ibu lihat di rapor pendidikan itu pada poin D1. Nah, poin D1. Nanti ada 8 sub indikator praktik pembelajaran yang nanti diterjemahkan di PMM. Kemarin sudah kita lalui. Ya, ini penyegaran saja. Kemudian kepala sekolah juga ada 8 indikator. Ambilnya dari mana? Dari D3. Nah, subindikatornya tentang kepemimpinan pembelajaran. Kalau gurunya fokusnya di praktik, peningkatan kualitasnya Bapak Ibu kalau guru. Ini sebenarnya poin yang utama, ya. Poin yang utama dibandingkan dengan pengembangan kompetensi. Cuma memang kalau di pengembangan kompetensinya agak agak apa ya, agak riweh. Jadi banyak sekali memang yang harus dilakukan. Harus ikut webinar, berbagi praktek baik, seperti itu, ya. Berbagi praktek baik, kemudian nanti mendapatkan sertifikat. Nah, sebenarnya yang malah harus diprioritaskan di bagian D1 ini, praktik pembelajaran. Bapak Ibu akan meningkatkan apa? Nah, di rapor pendidikan pasti sudah ada warna, ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Dari 8 indikator, 8 subindikator praktik pembelajaran itu berasal dari 3 komponen, ya. Dari manajemennya, dari dukungan psikologisnya, kemudian dari metode pembelajarannya. Itu di-breakdown lagi menjadi 8 indikator. Nah, dari 3 komponen itu mesti ada yang merah, misalnya manajemennya yang merah atau di dukungan psikologisnya atau di metodenya yang merah. Nah, itu yang nanti harus difokuskan nggih Bapak Ibu, diperbaiki, ya. Supaya apa? Tidak merah lagi. Kalau sudah hijau semua gimana Pak? Ya kalau hijau semua tinggal dilihat nilainya. Kita buka rapor pendidikan bagian D1 dari 3 komponen manajemen, dukungan, metode yang paling rendah nilainya yang mana? Walaupun sama-sama hijau, nilainya pasti berbeda. Nah, itu yang harus panjenengan cermati, ya. Diskusi persiapan, ya, kemudian observasi kinerja, ya, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Direfleksi nanti sekaligus ada diakhiri dengan penilaian, ya. Nah, lini masanya ini Bapak Ibu, ya.
kita sudah masuk di Februari. Februari ini sebenarnya agak nyantai loh Bapak Ibu, ya. Nyantainya apa? Bapak Ibu di bulan Februari ini hanya mempersiapkan jadwal dan satu rangkap pembelajaran atau modul ajar. Kalau yang Kurtilas boleh RPP, yang Kumer namanya modul ajar. Nah, Januari kan sudah terlewati, nggih, sudah terlewati. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan kinerja semua. Walaupun kemarin ada yang laporan, Pak, saya RH-nya ternyata salah, sudah terkunci. Ya nggak apa-apa, ini awal-awal atau ada kesalahan nggak apa-apa. Nanti dibetulkan di semester yang kedua. Misalnya saya kok ambilnya coaching, ya, padahal kita tidak punya kapasitas, kemampuan untuk apa, melakukan coaching. Saya ambilnya kok yang 128 poin, kebetulan saya guru penggerak, ternyata sertifikatnya sudah kemarin, ya, sudah berlalu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Karena apa? Bukti dukung yang harus dikumpulkan harus rentangnya dari Januari sampai Desember, nggih Bapak Ibu. Jangan sampai yang kemarin-kemarin mau diajukan. Nah, karena sudah waktunya berlalu sudah tidak bisa. Lah kemarin saya dapat aksi nyata banyak banget, eman-eman. Ya memang itu sudah menjadi kewajiban kita informasi seperti itu. Ya kalau mau dapat lagi ya aksi nyata lagi, ya aksi nyata lagi. Nah, dari Februari nanti yang kita siapkan malam ini ya, barangkali Bapak Ibu ada kendala, ada masalah nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke. Nah, di bulan Maret kita sudah melakukan praktek pembelajaran yang nanti observasi dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung di kelas, ya. Jadi ketika di Februari nanti kita sudah mensepakati, nanti kita praktekkan ya, mensepakati, kita duduk bareng dengan kepala sekolah, ya. Misalnya guru kelas 6, ya. Pak, saya akan melakukan praktek pembelajarannya pada tanggal 12 misalnya, 12 Februari. Setuju kepala sekolahnya adalah nggak ada schedule, bisa disepakati, dibuat jadwal di PMM, upload modul ajarnya, materinya apa, kemudian di-upload di situ, nanti dilaksanakan di tanggal 12. Nah, observasi kinerja dilakukan ya, bisa langsung di dalam kelas dinilai. Kita bisa bawa laptop kalau kepala sekolahnya wis familiar lah, familiar. Kalau misalnya belum terlalu familiar bagaimana? Yo, nanti bisa bawa form ya, bawa form saja, form yang sudah disiapkan. Nanti berarti tugasnya Bapak Ibu guru menyiapkan form tersebut ya. Nah, setelah observasi kinerja, Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan diskusi tindak lanjut. Setelah pembelajaran nanti akan ditemukan, ya ditemukan. Nah, temuan-temuan itu yang nanti akan digunakan untuk kegiatan di bulan April dan Mei. Oke. Misalnya masih ada beberapa kelemahan ya dalam kegiatan pembelajaran. Nanti ada formnya yang bisa kita klik nih Bapak Ibu. Kita sebenarnya sudah disiapkan semua, nggak usah khawatir ya. Sing menilai juga tinggal klik-klik, sing dinilai juga nanti tinggal lihat hasil yang dinilai ya. Nah, bulan April Mei ini ya ada waktu Bapak Ibu satu untuk memperbaiki upaya tindak lanjut dari hasil temuan yang masih kurang pada praktek pembelajaran di bulan Maret. Yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan untuk melengkapi RHK pada pengembangan kompetensi yang belum tercapai. Ya, saya yakin kalau hanya mengumpulkan sertifikat-sertifikat saja sekarang tidak ada kendala. Ya, mudah, bahkan Bapak Ibu, kepala sekolahnya panjenengan itu bisa mengeluarkan sertifikat surat keterangan
kegiatan komunitas belajarnya di sekolahnya panjenengan. Secara luring pun boleh. Tidak harus menggunakan daring seperti ini. Ya. Itu kemudahannya sekarang. Jadi sertifikat, surat keterangan itu cukup diterbitkan oleh penggerak komunitas atau kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Ya. Kemudian di bulan Juni, ya ini nanti kita sudah masuk kepada refleksi, tindak lanjut, kemudian penilaian. Ya. Nanti siklusnya sama. Ya, siklusnya sama di bulan Juli, ya. Bulan Juli ini kita juga sama, ya. Ini Juli sampai ini Desember. Ya. Nah, itu untuk lini masanya. Jadi Bapak Ibu, untuk Februari ini kita masih nggak terlalu ini nggak terlalu memaksakan, nanti hanya mempersiapkan, nanti kita praktekkan. Kemudian bisa juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita ikut webinar, ikut kegiatan komunitas belajar di K3S pun bisa. K3S, KKG, Sekbin, KKG, kecamatan. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang pengurus Sekbin, pengurus KKG, baik tingkat kecamatan, tingkat Sekbin, biasakan sekarang mulai membiasakan ketika ada kegiatan-kegiatan yang terschedule, itu menyiapkan semacam sertifikatnya. Ya, syukur bisa secara online, ya, secara LRE sertifikat. Itu akan menambah motivasi teman-teman, juga akan mempermudah kita dalam mencapai RHK. Jadi tidak terlalu terbebani kita nanti ada urusan-urusan yang belum selesai. Ya, belum selesai. Ya. Nah, siklusnya ini sama tadi lini masanya diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut yang nanti di bulan April, Mei, dan refleksi tindak lanjut di bulan Juni. Nah, ini indikatornya kemarin sudah dilaksanakan, sudah dipilih dari 8 indikator untuk guru. Ya. Dari 8 indikator ini dipilih yang paling rendah. Ya. Misalnya untuk kategori metode pembelajaran nanti bisa dicari untuk kepala sekolah. Ya. Ada 8 indikator juga sama. Kemudian upaya-upaya mengacu pada peningkatan kinerja dari diskusi, observasi, tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi, Bapak Ibu bisa nanti dipelajari secara manual sendiri, ya. Nah, perilaku kerja ini sama, perilaku kerjanya ada 7, ya. Sama dengan yang kemarin kita lakukan di Ekin, cuma ini dilakukan di PMM, nggih. Pengembangan kompetensi. Nah ini, kompetensi yang dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah, ya, itu ada beberapa cara, ya, cara. Ada yang bisa menjadi narasumber, bisa menjadi peserta. Pokoknya di RHK itu ada tingkatan dari yang paling mudah, yang nilainya poinnya 4 menjadi peserta berbagi praktek baik, peserta kegiatan workshop, ya, workshop, lokakarya, kayak saya tadi ada lokakarya sekolah penggerak sekarang dibuatkan sertifikat, kalau dulu nggak pernah, ya, bagian dari upaya dari BPGP, ya. Nah, mana yang harus Bapak Ibu pilih ya yang memudahkan panjenengan, jangan mempersulit. Ya, kemarin ada satu Sekbin itu sepakat membuat RHK yang sama, tapi yang sama itu adalah susah, yang kelasnya targetnya guru penggerak misalnya, ya, menjadi penelaah, itu kan susah itu, ya, coaching, ya, padahal bukan PP, bukan guru penggeraknya, sehingga menyulitkan kita sendiri, ya. Nah, ini poin-poinnya sudah
Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Dokumen yang harus dikumpulkan ini contoh saja ini RKT, KOSP ya. Di KOSP ini hukumnya wajib. Nah, ini program-program kepala sekolahnya. Ya. Ini perhitungan angka kreditnya ya. Kemarin saya dihitung-hitung misalnya sudah punya pak integrasi 2024 bisa naik pangkat misal. Tapi nggak tahu nanti sistemnya seperti apa. Ini contohnya saja penghitungannya ya. Nah, ini penilaiannya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menilai bagi kepala sekolah, bisa nanti lihat di Perdirjen nggih. Seperti apa ketika kita dinilai sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ya. Ada kriterianya yang harus di apa, gunakan acuan untuk menilai. Oke, Bapak Ibu sudah 8:30 ini. Nanti ada tanya jawab. Oke, kita coba praktek langsung dulu ya, Bapak Ibu. Praktek langsung. Kita masuk akun saja dulu. Saya mencoba masuk akun sebagai guru ya, sebagai guru. Mudah-mudahan lancar sinyalnya. Nah, ini salah satu guru saya, ini Mbak Meli ya. Nah, fiturnya kan ini nggih Bapak Ibu. Nah, fiturnya ini. Nah, fiturnya ini. Nah, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ya, komunitas. Salah satu yang mungkin Bapak Ibu bisa buat komunitas itu komunitas sekolahnya panjenengan. Nah, ini komunitas sekolah saya, ya. Dan bisa diikuti oleh semuanya. Ini sudah ada 186 pengikut. Nah, ini kegiatan yang sedang berlangsung yang saya agendakan, ya. Bapak Ibu bisa gampang kalau membuat komunitas di sini tinggal daftar saja, oke. Daftar saja, nanti tinggal ngisi formulir. Syaratnya kalau mau bikin kombel di PMM bagaimana? Harus sudah aksi nyata di kurikulum Merdeka. Syaratnya itu harus sudah aksi nyata di kurikulum. Kalau belum ya nggak bisa. Kalau di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, yang penting sudah melakukan aksi nyata sudah dikirim. Tidak harus nunggu sertifikatnya, ya. Yang penting sudah terkirim, aksi nyatanya bisa membuat kombel di PMM, ya. Sebagai bagian dari proses kita untuk menuju ke kinerja berbasis teknologi. Nah, kita masuk di sini nggih Bapak Ibu, ya, di pengelolaan kinerja. Nah, ini di pelaksanaan kinerja ini bulan Februari nanti Bapak Ibu, ya. Bulan Februari tugas kita di bulan Februari, ya. Ini kan masih nol nggih, ya, masih nol. Nah, setelah Bapak Ibu membuat perencanaan kinerja, langkah selanjutnya adalah observasi praktek kinerja. Kita bisa cek langkahnya, kita klik saja, nggih. Nah, kemudian di bawah ini ada fitur namanya pengembangan kompetensi. Nah, ini tempat untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikatnya panjenengan. Nah, tugas tambahan, tempat untuk mengumpulkan SK, tugas tambahannya panjenengan atau laporan. Ya, eskul ya SK-nya, ya. Nah, kemarin ada yang tanya begini, ketika kita sudah mengagendakan, nah ini, ya, mengagendakan ini kan 24 ditambah 8 ada 32, ya. Kita sudah mengagendakan 32 poin. Misalnya kita bisa mengumpulkan 60 poin, boleh tidak, Pak? Ya boleh kita tetapi yang masuk ke database di sini, ya ini, hanya ini, nggih, ya. Karena Bapak Ibu mengagendakannya hanya ini. Ini pelatihan mandiri, ya. Pelatihan mandiri berarti di PMM, nggih. 1 sertifikat, ini jatahnya 8. Kalau dapat 2 yang dinilai ya hanya 1, ya. Karena apa? Rencananya hanya ini, nggih. Kemudian kompensasi melalui berbagi praktek baik kayak kegiatan malam ini, ya. Ini nilainya 12 berarti ada 3 kali ini, ya. 3 kali
kegiatan berbagi praktek baik. Cepet kalau kita mau ikut eh, kegiatan seperti ini di Kompul banyak jadwalnya setiap hari, nggih. Dapat 3 kali 4 kan sudah 12. Yang ketiga, ya, yang ketiga, seminar lokakarya, ya, seminar lokakarya, simposium, studi banding. Bapak Ibu misalnya ingin studi banding dari sekolah panjenengan ke sekolah saya sebagai sekolah penggerak, boleh dapat nilai 4. 3 kali seminar dapat nilai 12. Ini kan eh, target yang sederhana sebenarnya, yang sederhana yang nanti bisa direalisasikan di semester 1. Nah, ini dikumpulkan nanti di sini. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah tercapai targetnya ya sudah, tidak udah ngongso cari yang banyak. Karena apa? Ya sesuai target saja, ya. Kalau misalnya begini, kita targetkan 60 poin, dapatnya hanya 32. Boleh tidak? Ya boleh, nggak apa-apa, ya. Yang penting minimal sudah 32, ya. Minimal sudah 32. Nah, tugas tambahan, ya, misalnya Bapak Ibu milihnya ini eskul, ya, Mbak Meli ini pembina eskul, ya tinggal mengumpulkan SK-nya, kumpulkan di sini selesai, ya. Jadi untuk pengembangan kompetensi sertifikat-sertifikatnya. Nah, kalau sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan di PMM, ya, yang diperoleh di PMM, nanti otomatis nanti akan tinggal ditarik ke sini, ya. Tidak usah ngunggah, tidak usah ngupload. Tapi kalau sertifikat itu didapat di luar, kayak kegiatan seperti ini nanti perlu diunggah, dikumpulkan, ya, pada link. Ya. Di bawahnya Bapak Ibu ada cek dokumen lainnya, ya. Di situ ada apa saja? Dokumen KOSP, ya. Yang bertugas mengumpulkan KOSP nanti siapa? Di sini dikumpulkan oleh atasan. Atasannya panjenengan siapa? Ya kepala sekolah. Jadi yang harus mengunggah dokumen KOSP itu adalah kepala sekolah. Nah, kemudian dokumen kehadiran kelas, ya, presensi. Ini yang mengunggah juga harus kepala sekolah, dikumpulkan oleh atasan, ya. Perilaku kerja, laksanakan sesuai rencana, ini dinilai, ya, dicek, ya, dicek. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen berarti yang harus dikumpul panjenengan, harus dikumpulkan, ya, itu adalah langkah-langkah nanti persiapan untuk praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, dan yang ketiga adalah tugas tambahan. Nah, dicek dulu langkah observasinya. Pra-observasi ini di bulan Februari nggih, itu langkah kita di sini. Ya, di bulan Februari, ya. Praktek kinerja, ya, sebelum nanti kita diobservasi, di sini sudah ada yang namanya rubrik, ya, rubrik observasi. Bapak ini sudah disiapkan ini rubriknya, ya. Di sini bisa dicek, ya, aktivitas interaktif ini yang dipilih oleh Mbak Meli, aktivitas interaktif, ya. Observasi dinilai berhasil jika ini kriterianya ketika Bapak Ibu nanti akan melaksanakan praktek, Bapak Ibu sudah diberi rambu-rambu tujuannya apa toh ini observasi, tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar targetnya apa? Meningkatkan komunikasi antar peserta didik, artinya anak-anak diberikan peran, diberikan ruang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, ya. Kemudian efektivitas pembelajaran seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan model strategi pembelajaran yang membuat anak itu benar-benar bekerja secara efektif. Ini tujuan utamanya. Nah, kita bisa cek rubriknya di sini. Nah, ada aktivitas interaktif. Tergantung ini nggih, pilihannya Bapak Ibu nggih, nanti munculnya beda-beda. Ya. Nah,
fokus yang perilaku yang harus diobservasi ini, karakter perilakunya, ya. Nanti dari ketiga-tiga ini, ya, boleh dipilih salah satu, boleh dipilih 3, tiga-tiganya. Nah, di sini sudah muncul perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Boleh ini Bapak Ibu ditransfer dulu dalam form yang sudah disiapkan. Ya, boleh. Misalnya kita transfer ke formnya ya, form yang sudah disiapkan misalnya oke, masuk ke bukti dukung. Misalnya ini ya. Kita punya file kalau kepala sekolah punya file form misalnya untuk membantu Bapak Ibu ya. Membantu. Dari RHK-nya apa? Ini form A. Oke. Fokus perilakunya apa? Misalnya ini tiga-tiganya. Upaya untuk mempelajarinya. Ya. Kemudian form B-nya juga perilaku yang dianjurkan. Kita fokuskan pada satu perilaku. Perilaku yang dihindari. Nah ini. Ya, ini bisa dimasukkan ke sini nih Bapak Ibu dari ini ke form. Misalnya untuk membantu Bapak Ibu nanti menilai guru ya, menilai guru. Nah, ini rubriknya. Oke, rubrik. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagian 1 pelaksanaan observasi. Kita coba ya. Nanti Bapak Ibu bisa sambil praktek juga nggak apa-apa ya, tapi jangan dikumpulkan dulu nanti ya. Bisa dipraktekkan tapi jangan dikumpulkan dulu, nggih. Yang warna biru kita klik saja. Kalau sudah cek rubrik, sudah tahu, oh rubriknya ini, ya. Kita lanjutkan di sini. Kalau tadinya sudah pernah ada menu lanjutkan, kalau belum ya mulai, ya. Nah, langkah-langkah persiapan di bulan Februari nggih Bapak Ibu selama 1 bulan, ya. Langkah persiapannya Bapak Ibu perlu berdiskusi dengan atasan, ya. Berdiskusi, kemudian mengisi formulir, ya. Kemudian di bulan Maretnya nanti ada observasi secara langsung, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada fitur-fitur yang perlu nanti Bapak Ibu juga lihat. Ini ada apa tujuan formulir ini, bisa diklik, oke. Nah, ini. Tujuan formulir apa? 1, menyepakati target perilaku. Guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi. Ya, misalnya Bapak Ibu, oh saya pengennya tiga-tiganya, Pak sekolah memberikan masukan, fokus saja 1, biar nanti bisa fokus, misalnya. Ini perlu diskusi. Atau kepala sekolah menginginkannya, ya harus tiga-tiganya, jangan hanya 1, supaya dapat, progres yang lebih cepat, lebih banyak. Guru bisa memberikan, "Oh terlalu banyak Pak, barangkali saya terbebani sehingga tidak fokus," seperti itu. Nanti perlu bicara bareng, ya. Yang kedua, menyepakati jadwal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti menyusun jadwal mau melaksanakan observasi, ya. Bapak Ibu perlu berbicara dengan kepala sekolah, nggih. Jangan sampai, "Pak, saya sudah buat jadwal, sudah saya kumpulkan." Pas jadwalnya panjenengan, ternyata beda harinya. Kepala sekolahnya pas ada acara misalnya, ya. Nah ini target perilaku, ini kan 3 Bapak Ibu, nggih, 3, ya. Ini Bapak Ibu bisa milih salah satu dari tiga-tiganya ini. Boleh dipilih semua, ya. Boleh tiga-tiganya, boleh 2, maksimal 3. Lah ini perlu juga disepakati dengan kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu saya hanya ingin ini fokus pada guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran dan pada semua peserta didik. Ya, pengennya itu saja, ya ini saja nggak apa-apa.
Ya. Ya kalau tiga-tiganya ya boleh. Oh, saya harus tiga-tiganya. Nah, upaya yang akan digunakan untuk mempelajari target perilaku, ya ini diketik, Bapak Ibu, diketik. Nah, misalnya ini contoh saja, ini contoh ya. Nomor satu, mengunjungi portal PMM untuk mempelajari topik diferensiasi dalam pembelajaran di SD. Ya, misalnya kaitannya dengan guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi kan anak-anak diberikan peran sesuai dengan kebutuhannya, maksudnya seperti itu. Nah, sambil belajar topik, sambil nanti dapat sertifikat, maksudnya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Kemarin saya hanya guru-guru saya hanya saya targetkan satu saja wes, satu aksi nyata yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ini contoh saja nih Bapak Ibu, contoh saja mengikuti kegiatan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar di PMM. Salah satunya malam hari ini. Nah, ini upaya untuk mempelajari target perilaku yang akan kita canangkan. Yang ketiga, mempelajari artikel-artikel yang diterbitkan secara cetak maupun online. Ya, belajar kayak mahasiswa kalau ini ya, terkait dengan bagaimana memfasilitasi diskusi kelompok, bagaimana mengaktifkan anak menjadi anak yang kritis ya, bagaimana mewadahi anak-anak yang punya kebutuhan khusus, inklusif misalnya. Itu kan perlu belajar teori-teorinya. Bisa juga sih kita belajar kepada narasumber orang yang ahli. Nah, kalau sudah ngisi ini, ya, ngisi ini. Nah, kita membuat jadwal. Nah, diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, ini perintahnya ini Bapak Ibu. Jangan seenaknya sendiri. Misalnya tanggal 11 Maret. Jadi mulai pelaksanaan observasi Bapak Ibu sesuai dengan lini masanya dilaksanakan pada bulan Maret. Ya, pada bulan Maret. Ya. Mau tanggal 1 atau tanggal 29, 29, 30 kan libur ya. 30 Maret ya. Padahal sudah puasa ini tanggal berapa ini sudah puasa. Ya. Ya. Monggo nih disepakati dengan kepala sekolah karena gurunya kan tidak hanya panjenengan. Kalau perlu kumpul menyepakati guru kelas 1 tanggal berapa, jam berapa, misalnya di sini, ya. Misalnya ini 11 Maret, ya, jenjangnya SD, ini tinggal diklik saja Bapak Ibu pilihannya, ya. Kemudian kelas tinggal dipilih kelas 1, ya. Mapelnya tinggal diisi. Nah, waktu pelaksanaan ini catatan bisa diisi opsional, ya. Misalnya waktu jam 7.15 sampai 9.25. Nah, yang perlu ini Bapak Ibu, diunggah, nah ini, diunggah ya. Ini modul ajar ya, kapasitasnya maksimal 10 MB bentuknya PDF. Ya, bentuknya PDF. Maksimal 10 MB bentuknya PDF ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu mantap tinggal kumpulkan. Ini saya tidak klik kumpulkan ya. Karena apa? Kalau saya klik kumpulkan nanti tidak bisa dirubah lagi. Ini bisa diedit lagi kalau ini ya. Ini masih dalam bentuk draft. Nah, ini dari sisi guru ya, dari versinya guru ya. Nah, dari kepala sekolah Bapak Ibu ya, dari kepala sekolah kita coba masuk menggunakan akun kepala sekolah. Oke, jam berapa ini?
Nah, ini akun kepala sekolah, Bapak Ibu, akunnya saya. Nah, Bapak Ibu, nanti yang jadi kepala sekolah, kalau guru kan tadi sudah masuk di sini nggih, guru. Ya, intinya kalau guru itu menyepakati tanggal observasi, mengunggah modul ajar, di bulan Februari ini. Ya, Februari kalau sudah membuat jadwal, menyepakati dengan kepala sekolah, tinggal mempersiapkan saja perangkat pembelajarannya, medianya yang akan digunakan untuk ngajar di bulan Maret, kayak gitu. Ini untuk guru, ya, untuk guru, ya. Sudah sepakati kumpulkan nanti. Karena ini belum saya kumpulkan, jadi belum muncul di sini. Ini, dari kepala sekolah, versi kepala sekolahnya, nggih. Nah, ini. Kalau dari fitur kepala sekolah, Bapak Ibu, ya, ada perencanaan guru yang belum selesai, ya. Ini, mungkin guru-guru yang, apa, sudah pensiun, ini memang sudah tidak ada di sekolah saya muncul semua ini, bahkan ada yang sudah almarhum, ya, dan ada yang saya tidak kenal, ini diabaikan saja. Kemarin masih ada yang tanya, ketika ini masih ada gimana cara menghapusnya? Nanti akan dihapus secara sistem. Yang penting yang sudah ada, sudah aktif, itu disetujui sudah selesai. Nah, untuk menilai kepala sekolah masuk di sini nggih Bapak Ibu, ya, masuk dilakukan penilaian. Nah, sementara ini yang bisa masuk, ini kepala sekolah definitif, ya. Untuk PLT sampai hari ini secara sistem belum ada. Jadi guru yang kepala sekolahnya mengampu, ya, mengampu, jadi belum bisa nanti lanjut ke praktek kinerja, nanti menunggu sistem, ya. Lakukan penilaian, ya, ini dari 0 dari 7, ya, dokumen 0 dari 2, dokumen yang harus dikumpulkan. Nah, kepala sekolah nanti wajib ini yang mengumpulkan ini Bapak Ibu, yang tadi. Apa? Satu, dokumen KOSP. Jadi yang ngunggah ke atasan-atasannya ya kita sebagai kepala sekolah. Yang kedua, dokumen kehadiran, daftar hadirnya guru dan kepala sekolah, unggah di sini, ya. Ini tugasnya Bapak Ibu kepala sekolah nanti, unggah. Nah, penilaian, ini saya punya 7 guru ASN yang harus saya nilai, dilihat di sini, cek daftar, ya. Daftar yang harus saya nilai, ya. Ada 4 ASN, ada 3 honorer. Karena di saya memang saya anjurkan untuk mengisi semua, walaupun honorer itu tidak wajib mengisi. Komputer dengan menghadiri rapat ini ada setuju untuk direkam. Ya, iya Bu Haji, sudah saya rekam. Mas, Ya. Mas. Atau boleh. Bocor ya Mas Angga. Gambar pemarjane piye Ya. Oke. Nah, ini dari guru honorer ini yang 3 ini sebenarnya tidak wajib dianjurkan, tetapi memang saya anjurkan untuk ikut. Karena apa? Ini sudah lulus P3K, sebentar lagi nanti, juga akan menjadi ASN. Nah, kalau sudah, ya, sudah membuat jadwal, ya, membuat jadwal observasi, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu, ya, muncul di sini, ya, jadwalnya, kemudian Bapak Ibu akan menyetujui jadwal tersebut, ya. Sudah disepakati, disetujui dengan kepala sekolah, nanti tinggal pelaksanaan hari H-nya di bulan Maret, ya. Intinya garis besarnya seperti itu. Jadi untuk guru mengajukan jadwal, kemudian mengunggah modul ajar di bulan Februari nggih, selebihnya itu persiapan, ya, persiapan di bulan Maret. Kepala sekolah menyetujui jadwal, kemudian mempersiapkan observasi, lembar observasinya ini boleh disiapkan, ya, atau minta tolong guru untuk mengisi formulir, ya. Sehingga Bapak Ibu nanti masuk kelas, nanti bisa tinggal centang, ini misalnya menilai, ya, ini formulir 2 pelaksana observasi, ya, fokusnya pada guru memfasilitasi perilaku yang dianjurkan ini, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian
Perilaku yang dihindari, guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Nah, ini penilaiannya hanya tinggal dicentang saja Bapak Ibu. Belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Misalnya Bapak Ibu melihat sudah dilakukan tapi belum efektif, misalnya kita pilih yang tengah. Oke. Guru belum memotivasi peserta didik berperan aktif semua. Ya, misalnya hanya beberapa didominasi oleh beberapa misalnya, ya. Jadi guru belum memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran misalnya. Kalau sudah dilakukan semua misalnya, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Sudah disiapkan oleh guru semua, berarti dilakukan dan efektif. Guru menyediakan peran bagi semua peserta didik. Ini sebagai ketua, ini anggota, ini moderator, ini presenter misalnya, ya. Dan seterusnya. Ini contoh saja nggih, contoh formulirnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak membuat formulir bagaimana? Ya langsung saja di laptop, ya. Di laptop nanti tinggal dicentang-centang, diklik, ya. Boleh, ya, boleh seperti itu, ya. Atau kalau mau berbentuk draft di laptop pun Bapak Ibu masih ada pilihan ketika selesai menilai, simpan dalam bentuk draft. Oke, simpan dalam bentuk draft. Artinya apa? Tidak harus langsung dikumpulkan. Barangkali nanti ada tambahan informasi, tambahan pengamatan yang terlewat ketika Bapak Ibu melakukan observasi. Ya. Perlu konfirmasi dulu dengan guru. Pak, kok jenengan tadi melakukan ini, maksud tujuannya apa? Perlu nanti barangkali juga bertanya kepada anak-anak, bagaimana anak-anak pembelajarannya hari ini? Menyenangkan tidak? Apa yang dilakukan oleh Pak Guru sudah sesuai harapan belum? Itu butuh tambahan, simpan dulu dalam bentuk draft. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan saya, pasti belum puas, pasti masih banyak pertanyaan. Ya. Nanti bisa digunakan di forum diskusi pukul 9 ya, kurang 2 menit. Ada waktu 30 menit ya untuk kita tanya jawab. Mas Angga? Masih? Masih, Bapak? Oke, silakan Mas Angga. Barangkali ada yang mau berdiskusi, bertanya jawab, dipersilakan. Iya, Bisa menggunakan raise hand, bisa Bapak juga Ibu, chat. iya. Bapak Ibu peserta webinar, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nanti setelah satu penanya selesai, langsung akan saya sampaikan kepada narasumber untuk dijawab pertanyaan tersebut. Sementara ini ada satu pertanyaan di kolom chat Bapak dari Ibu Reskiani. Beliau menanyakan, untuk jadwal observasi dilakukan bulan 3 atau bulan berapa saja Bapak? Monggo. Halo, Bapak, apakah suara saya terdengar? Iya Mas, terdengar Mas. Anji. Sudah, Pak. Jadi Bapak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Reskiani Sapitri. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, jadwal observasi dilakukan pada bulan 3 atau bulan berapa saja Bapak? Monggo.
Ya, terima kasih Bu Rizkyani. Kalau sesuai dengan lini masa, di bulan Februari ini kita melakukan persiapan untuk observasi, ya. Nah, persiapannya dilakukan di Februari, untuk penjadwalan observasinya dilakukan di bulan Maret. Saya tampilkan ya lini masanya nggih. Lini masanya tadi. Terima kasih, Bapak Marjo. Oke. Oke. Ya, jadi lini masanya Bapak Ibu kalau nanti saya kirim filenya nggih di grup, bisa di chat nanti saya kirimkan. Untuk lini masa ya, di bulan Januari kan kita buat perencanaan, nggih. Di bulan Februari kita melakukan persiapan, ya, melakukan persiapan. Persiapannya apa tadi? Fokuskan Bapak Ibu pada penyepakatan jadwal observasi, nggih, dengan kepala sekolah. Yang kedua, kemudian membuat modul ajar untuk diunggah. Modul ajar yang akan digunakan Bapak Ibu nanti untuk praktek di bulan Maret. Jadi kegiatan praktek observasi pembelajaran dijadwalkan di bulan Maret, ya. Kalau April Mei nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tindak lanjut, ya. Tindak lanjut, ya. Jadi kita step by step saja nggih, kita laksanakan dulu nanti di bulan Februari penjadwalan, jadwalnya dilaksanakan di bulan Maret. Mungkin itu Mas Angga. Bapak, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan melalui kolom chat, Bapak. Bisa saya bacakan untuk Nggih. selanjutnya. Nggih, monggo. Untuk Pak Saiful Anwari tadi kata Pak Marjo untuk file materi nanti akan di-share di grup WA. Kemudian ini dari Pak Amran bertanya, jika RHK yang sudah kita sepakati tapi tidak tercapai di akhir semester, itu bagaimana solusinya, Bapak? Demikian. Terima kasih. Untuk RHK tadi sudah saya sampaikan, passing grade-nya kan 32, nggih, minimal 32 poin Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan RHK, minimal harus 32. Itu untuk mencapai standar sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti khawatir, misalnya kita sudah mempunyai rencana 32, salah satunya adalah aksi nyata di PMM, nilainya 8. Tapi Bapak Ibu masih ragu-ragu, 8 itu nanti muncul enggak ya sertifikatnya gitu. Karena kadang antrinya lama, ya. Bapak Ibu boleh menambah RHK untuk cadangan, istilah kemarin disampaikan di BBW seperti itu. Misalnya mau nambah yang kegiatan berbagi praktek baiknya itu hanya 3 ditambah 1 misalnya, atau ditambah 2. Atau Bapak Ibu menambah RHK yang memungkinkan Bapak Ibu, misalnya berbagi menjadi peserta, itu kan paling mudah menjadi peserta webinar, peserta seminar, ya. Di kegiatan-kegiatan KKG itu kan bisa dilaksanakan. Itu diperbanyak nggak apa-apa, ya. Misalnya sampai nanti 40, tadi ada yang tanya 40 ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau yang dicapai hanya 32, ya 32 itu sudah memenuhi passing grade nggih Bapak Ibu, ya. Sehingga 32 poin itu sudah bisa dinilai sesuai ekspektasi. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti bisa memperoleh poin yang besar, ya, ya. Misalnya Bapak Ibu target 60 poin ternyata tercapai, ya. Nilainya bagaimana? Jadi kembalikan ke kepala sekolah nggih, yang menilai kan kepala sekolah. Salah satu bahan pertimbangannya kan pengembangan kompetensi itu. Misalnya ngajarnya bagus, ya. Praktek pembelajarannya oke, media pembelajarannya oke, ya. Karakter perilakunya juga progresnya baik, konsisten misalnya. Nah, RHK-nya apalagi pengembangan kompetensinya bisa sampai 60.
Bisa tidak dinilai di atas ekspektasi? Bisa, nggak apa-apa ya. Itu tergantung kebijakan kepala sekolah ya. Jadi kalau guru itu memang otonomi, kepala sekolahnya yang powerful nggih, yang bisa menilai ya, yang diberi hak gitu. Kalau kepala sekolah nanti kan bidang, PPTK mau delegasikan ke staf, kasih, atau ke pengawas, itu nanti yang akan menilai, bidang, PPTK. Itu Mas Angga. Oke, Bapak terima kasih. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya masih kaitannya sama dengan RHK yang tidak terpenuhi tadi. Kemudian ini pertanyaan dari pengguna tidak dikenal ini ada namanya. Assalamualaikum, semua bukti dukung dikumpulkan dalam bentuk apa, Pak? Monggo, Bapak. Ya, untuk bukti dukung Bapak Ibu, jadi, yang dikumpulkan guru itu kan bukti dukung yang pertama, itu ketika Bapak Ibu menjadwalkan, observasi nggih, observasi nanti di bulan Maret, disertai dengan apa, modul ajar, RPP ya, RPP yang harus dikumpulkan ya. Nanti di situ ada link untuk unggah RPP atau modul ajar. Bentuknya dokumen PDF, kapasitas maksimalnya 10 MB ya, kapasitas maksimal 10 MB. Jadi kalau melebihi itu perlu di-convert dulu ya, diekstrak dulu biar lebih kecil filenya. Itu Mas Angga. Oke, Bapak. Berikutnya ini pertanyaan dari Pak Haji Ahmad Mustafa. Apakah sertifikat dari kegiatan KKG yang belum masuk komunitas, sertifikatnya bisa dipakai untuk mendapatkan poin di PMM? Monggo, Bapak. Ya bisa Pak Kaji, tidak harus terdaftar di PMM. Jadi kombel itu kan ada kombel sekolah ya, kombel sekolah. Kombel sekolah itu ya ketika kita melaksanakan kegiatan, komunitas belajar di sekolah, misalnya setiap Sabtu kumpul dengan guru-guru, kepala sekolah membahas berbagai praktek baik, atau membahas, refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kepala sekolah bisa mengeluarkan surat keterangan. Itu bisa, sama saja dengan kita mendapatkan 4 poin. Yang kedua, kombel antar sekolah. Antar sekolah itu kombel yang terdiri dari komunitas-komunitas, seperti komunitas kelompok kerja guru, komunitas kepala sekolah, ya, komunitas guru PJOK, komunitas guru PAI, ya. Nah, itu ketika melaksanakan KKG sekarang, ya, tidak harus ditandatangani oleh dinas, oke Bapak Ibu, sekarang dipermudah, tetapi ditandatangani langsung oleh ketua komunitas tersebut. Ketua KKG-nya boleh, ketua K3S-nya boleh, ya. Itu bisa digunakan untuk, pemenuhan RHK. Misalnya mau yang RHK yang poinnya 8 berarti bentuknya BINTEK, BINLAT, nggih. Pendidikan dan pelatihan yang waktunya sudah ditentukan 2 sampai 3 hari, ya. Kalau bentuknya hanya seminar, webinar, atau berbagi praktek baik, itu hanya dibutuhkan 2 sampai 3 jam. Kayak kegiatan kita ini kan 2 jam, itu sudah dapat memenuhi, RHK untuk menjadi peserta berbagi praktek baik. Kalau Bapak Ibu ingin jadi narasumber, ya, di komunitasnya panjenengan bisa, ya, jadi narasumber 3 kali sudah dapat 36, ya, 36, 1 narasumber 1 kali kan 12, itu bisa. Tetapi yang perlu dipahami Bapak Ibu, kita tidak terpaku pada sertifikat nggih, sertifikat. Kalau hanya sertifikat atau gampang, nanti malah dimungkinkan nanti, banyak teman-teman yang hanya memburu sertifikat tapi tidak ada kenaikan, progres pada peningkatan kompetensinya, ya. Tahu-tahu dapat sertifikat banyak yang karena gampang sih tanda pas sekolah, tapi tidak ada dokumen pendukungnya. Aktivitasnya tidak ada, dokumentasinya tidak ada,
aksi nyatanya tidak ada. Misalnya ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan kombel di sekolah ya harus ada tindak lanjutnya nggih, aksi nyatanya. Misalnya kita kumpul di sekolah, acaranya apa? Akselerasi, aksi nyata, biar di sekolah terjadi peningkatan. Tetapi ketika kegiatan itu tidak berdampak, itu yang nanti akan menjadi tanda tanya dari kementerian. Progres PMM itu kan bisa dipantau Bapak Ibu, dipantau oleh pusat, oleh BBGP, ya. Ada peningkatan tidak, ada hasil tidak, ya. Karena apa? PMM itu memang disediakan oleh pemerintah dengan biaya yang besar untuk apa? Belajar Bapak Ibu, ya. Itu Mas Angga. Jadi perlu diketahui boleh sekali, tidak harus terdaftar. Tapi kalau Bapak Ibu ingin juga mendaftarkan komunitasnya di PMM, itu sangat mudah, ya. Syaratnya hanya tadi, Bapak Ibu sudah aksi nyata pada materi kurikulum merdeka. Kemudian setelah bikin kombel di PMM, mau bikin webinar seperti sekarang ini, Bapak Ibu hanya perlu aksi nyata pada materi perencanaan pembelajaran. Hanya 2 itu sebenarnya untuk syarat. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka sudah aksi nyata, perencanaan sudah aksi nyata, nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat kombel, menjadwalkan melalui webinar-webinar secara daring. Itu Mas Angga. Oke, Bapak. Matur nuwun. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Isman. Mohon izin bertanya, apakah pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah bulan puasa nanti? Monggo, Bapak. pirang-pirang. Ya. Bulan puasanya tanggal berapa ya? Boleh toh boleh, ya. Bulan puasa itu kalau masih efektif pembelajaran, ya bisa dilaksanakan nggih Bapak Ibu, ya tidak ada batasan waktu, nggih. Yang penting Bapak Ibu, ketika melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, ya, diharapkan Bapak Ibu tidak mengganggu KBM. Artinya bisa dilaksanakan setelah pembelajaran kayak ini malam hari atau kayak siang hari jam 2 gitu. Artinya sudah tidak punya tanggungan untuk ngajar, boleh saja dilaksanakan ya. Karena apa? Target kita kan Juni, ya Juni. Untuk sertifikat masih lama, masih sampai Juni bisa, ya. Tapi yang lini masa untuk praktek pembelajaran itu hanya diberi waktu bulan Maret, ya Bapak Ibu. Artinya Maret sebisa mungkin ya Maret itu sudah dilaksanakan. Walaupun enggak tahu nanti barangkali ada perpanjangan lagi, tapi lini masanya sudah dibuat. Kalau misalnya Maret sudah bisa dilaksanakan, ya lebih cepat, lebih baik. Ya, itu Mas Angga. Iya, Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kemudian untuk rubrik penilaian, apakah ada format khusus atau dibuat sendiri oleh kepala sekolah? Monggo, Bapak. Oke, ya. Rubrik penilaian atau form itu sudah ada di Perdirjen. Bapak Ibu bisa buka. Yang saya contohkan tadi ini, formnya itu ya ada. Nah, ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor ini formnya nggih, formnya ya. Nah, form ini sudah ada contohnya di Perdirjen, tinggal diambil saja atau Bapak Ibu bisa langsung atau ini saya share nggak apa-apa nanti. Atau bisa di-convert saja yang Perdirjen itu kan PDF, tinggal di-convert ke Word sudah nanti bisa diisi. Nah, form A itu untuk dokumen persiapan observasi kinerja, ya. Persiapannya seperti bulan Februari ini, persiapannya Pak RHK-nya apa, fokus perilakunya apa, upaya mempelajarinya, pelajarannya apa, kelas, pelaksanaannya kapan, waktunya jam berapa, modul ajarnya apa, ya.
kemudian catatan lain-lain. Ini bisa dibuat oleh kepala sekolah ketika mau observasi atau dibuatkan oleh guru, nanti diserahkan kepada kepala sekolah, Pak ini formnya barangkali untuk pedoman observasi praktik pembelajaran. Atau Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengisi secara langsung di PMM secara online. Nah, ini formulir B-nya ya. Ini sudah ada di Perdirjen nggih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan atau bisa diketik ya. Fokus perilakunya apa? Ya, misalnya difokuskan 1, perilaku yang dianjurkan. Ini sudah ada ini di PMM juga, tinggal di-copy saja masukkan ke sini ya. Nah, sudah dilakukan atau belum ya. Ini untuk form B. Form B itu untuk pelaksanaan observasi kinerja. Kalau tadi perencanaannya form A, form B itu observasinya, pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah ada di PMM, tinggal ngisi atau Bapak Ibu bisa menyiapkan form ini untuk bekal ketika masuk kelas ya, bawa kertas untuk coret-coret ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai alat bantu ya. Nah, form C ya, ketika Bapak Ibu selesai observasi pembelajaran, nanti ada yang namanya tindak lanjut observasi kinerja guru ya. Tindak lanjutnya itu apa? Yang menjadi kesulitannya Bapak Ibu ya, ketika pembelajaran itu apa? Ya. Refleksinya apa? Ya. Dan nanti ditindaklanjuti itu pada bulan April sampai Mei. Oke. Jadi Maret praktek, kemudian melaksanakan tindak lanjut di bulan April, Mei, Juni refleksi tindak lanjut, sekaligus nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan mengeksekusi, menilai guru-gurunya apakah di atas ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi, ataukah sesuai ekspektasi. Oke, formnya sudah ada di Perdirjen. Itu Mas Angga. Itu belum saya share-kan ya. Oke. Iya, Bapak. Oke. Oke, dilanjut barangkali masih ada. Masih ada Bapak. Ini pertanyaan dari Bapak Dedi Ferdiha. Ini izin bertanya, Pak, apakah pelaksanaan observasi direkam dan videonya diupload? Enggak, Bapak. Oke. Berarti pas di kelas nggih, tidak ada ketentuan ini Pak Dedi. Nah, tidak ada ketentuan. Tapi lebih bagus juga ketika mau direkam. Ya, karena apa? Nanti bisa diputar ulang kan, bisa ditemukan lagi. Oh, tadi kendalanya apa? Dicari lagi observasinya. Kan kalau secara langsung barangkali ada sisi-sisi yang Bapak Ibu ketinggalan. Ya. Oh, ternyata kok murid sudah ini kok sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, sudah menyelesaikan tugas misalnya. Boleh, tapi yang penting itu tidak menjadi beban bagi guru ya. Nanti guru harus kayak saya kan sedang ngajar PPG juga. Kalau PPG pas praktek kameranya banyak banget ya. Jadi ada kamera yang pakai tripod yang duduk manis, ada kamera yang jalan-jalan, ada juga kamera yang menggunakan laptop ya. Sehingga menjadi beban. Kalau toh mau direkam ya pakai rekaman standar saja, satu sudut saja nggak apa-apa. Intinya bila mau didokumentasikan itu juga lebih baik. Selain untuk nanti bisa dilihat secara ulang, juga nanti bisa digunakan untuk dokumentasi sekolah. Ya, barangkali ada monep. Bapak sudah melaksanakan, sudah buktinya apa? Ini ada dokumentasi videonya, ada foto-fotonya. Itu Pak Dedi, terima kasih. Iya, Bapak. Oke, Mas Angga. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Yusniati. Bertanya, jika kita sudah menganggarkan poin 40, ternyata hanya 32 yang terrealisasi, Pak. Bagaimana itu? Enggak, Ya, Bapak. tadi sudah saya jelaskan ya. Nggak apa-apa, Nggih, boleh. sami. Ya, nggak apa-apa. Tetap sesuai ekspektasi penilaiannya. Ya, jadi yang 32 sudah tercapai yang penting. Berarti yang poin 8 itu misalnya menganggarkan untuk
aksi nyata kok enggak tercapai kliwat, ya berarti hanya dapatnya 32 rezekinya itu ya sesuai ekspektasi. Itu Mas Angga, nggak apa-apa Nggih. boleh. Oke, nyuwun sewu, ini untuk Pak Sunoto, kan memang pertanyaannya keluar dari topik malam ini, nanti bisa langsung japri ke Pak Sumarjo mawon nggih. Ini untuk pertanyaan yang lain. Nyuwun sewu. Ini ada pertanyaan Bapak. Jika aksi nyata di PMM yang kita selesaikan di semester 1 ini, apakah bisa digunakan untuk di semester 2? Maksudnya misalnya target aksi nyata PMM saya di semester 1 ini 1, lalu saya mampu menyelesaikan 3. Apakah sisa 2 itu bisa digunakan untuk di semester 2? Monggo Bapak. Ya. Kalau lini masanya sudah lewat tidak bisa, tidak bisa. Karena apa? Kinerja itu berbasis lini masa. Artinya apa? Rentang waktunya dari Januari ke Juni ya yang harus diperoleh dari itu. Makanya ketika Bapak Ibu hanya hanya mentargetkan satu aksi nyata, ya bikinnya satu saja nggak apa-apa. Yang dua apa? Disimpan dulu, di-draft dulu ya. Nanti setelah dikirim pada semester 2, misalnya diakali seperti itu. Kalau tidak ya sudah, ini yang 2 menjadi kompetensi saya walaupun tidak masuk di penilaian, nggih. Jadi di aksi nyata itu kan ada tanggalnya, kalau tanggalnya sudah kadaluwarsa, expired, kayak Pak Angga, Mas Angga itu kan guru penggerak kemarin lulus. Walaupun lulus sertifikatnya Desember, tidak bisa dipakai di Januari, sudah terlewat. Sebenarnya itu nilainya 128. Nah, luar biasa untuk guru penggeraknya. Tidak bisa, jadi harus sesuai dengan rentang waktu penilaian. Itu Mas Angga. Iya Bapak, matur nuwun. Ini ada yang bertanya, apakah sertifikat webinar seperti ini bisa menambah jumlah angka kredit, Bapak? Monggo. Ya. Webinar seperti ini digunakan untuk memenuhi RHK, nggih, RHK. Kalau angka kredit nanti kan diperoleh di akhir ketika kita sudah dinilai, nggih, dinilai. Misalnya di akhir tahun, misalnya kan nanti 2 semester nggih Bapak Ibu. Semester 1 itu misalnya setengahnya, semester 2 setengahnya digabung. Misalnya Bapak Ibu, dapat poinnya berapa, ketika ahli madya misalnya 37,5, nilainya sesuai ekspektasi artinya 100. 100 dikalikan 37,5 ya nilainya seperti itu. Nah, itu di angka kredit itu perolehannya setelah kita dinilai. Kalau kegiatan seperti ini untuk memenuhi RHK, misalnya Bapak Ibu mentargetkan 3 kali ikut webinar, ya sudah ini berarti 1 dapat, masih kurang 2 kayak gitu. Nanti ikut lagi, yang ada ikut lagi. Saya saja nggak terasa kemarin hanya ikut, udah dapat banyak. Padahal targetnya hanya 3 misalnya. Tapi nggak apa-apa, tambah update ilmu dilakukan saja. Kalau sudah terpenuhi Bapak Ibu ingin aktivitas yang lain ya nggak masalah. Ya, itu jadi, untuk memenuhi RHK bisa. Itu Mas Angga, terima kasih. Nggih, Bapak. Ini dari Pak Husni bertanya, yang pertama, jika kedapatan memiliki akun belajar ganda, kemudian yang terkoneksi dengan PMM itu akun yang berbeda dengan akun di SIM PKB, apa yang perlu kita lakukan, Pak? Iya, ini banyak banget ini. Pak Noto juga, ya punya Pak Noto itu Mas Husni ya. Ada juga Pak Trimo Klampis ya, ada juga seperti itu. Nah, ternyata banyak yang mempunyai akun ganda, istilah akun ganda karena password-nya tuh bisa dipakai untuk dua-duanya, tapi karena beda akun sehingga tidak. Nah, sudah saya laporkan dari kemarin ke BPKB dan diteruskan ke pusat. Sampai sekarang memang belum ada respon. Jadi itu, kendala itu banyak juga dialami. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami itu, yang pertama, masuk ke butuh bantuan, dilaporkan saja, ya, dilaporkan saja. Karena apa?
itu merupakan satu-satunya jalan untuk Bapak Ibu melakukan laporan dibutuh bantuan. Nah, kalau misalnya lama, memang ini lagi kewalahan, kemarin saya sampaikan ke BPGP ini lagi kewalahan Pak pusatnya karena banyaknya masalah yang masuk sehingga butuh waktu lama. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang bisa dilakukan di pengeluaran menggunakan akun itu ya digunakan akun itu dulu. Ya, akun itu dulu digunakan yang masuk ke situ. Ya tidak menunggu kalau nanti sudah ada perbaikan ya sudah nanti kita digunakan ya. Atau bisa juga dilaporkan ke BPGP. Kemarin saya dari BPGP, Pak, ngisi ini saja nanti dikirim ke BPGP, diteruskan juga ke pusat. Sama sih ke pusat. Cuma ada 2 link sehingga bisa langsung butuh bantuan, bisa juga lewat BPGP. Nanti bisa diteruskan ya. Karena BPBG juga tidak punya akses Bapak Ibu, apalagi saya, ya. Yang punya akses kan untuk terkait dengan akun Belajar ID kan di pusat. Ya, itu Mas Angga. Nggih, Bapak. Kemudian ini masih ada pertanyaan, apakah jumlah JP di sertifikat harus ditentukan jumlahnya untuk diupload di PMM, dan apakah sertifikat di bulan Januari itu bisa kita gunakan untuk mengisi di PMM, Bapak? Oke. Ya, terkait dengan jam ya, tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Harus ada JP-nya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan untuk RHK yang berpoin 4 itu ketentuannya hanya dilaksanakan 2-3 jam. Boleh saja sertifikatnya ditambah dengan jumlah JP-nya. Boleh juga tidak. Kegiatannya itu yang sudah dilaksanakan kan terdokumentasi kalau lewat PMM di PMM ya. Terdokumentasi juga oleh penyelenggara. Kegiatan ini saya rekam Bapak Ibu, barangkali nanti bisa juga dilihat kembali. Nanti akan saya share di YouTube ya. Kemudian untuk kegiatan yang berbentuk pelatihan ya, ya, itu di ketentuan dilaksanakan 2-3 hari, tidak ditentukan jamnya berapa. Kalau dulu untuk angka kredit kan kita sudah ditentukan harus 32 JP minimal ya. 32 JP. Kalau ini tidak ada ketentuan ya. Pelaksanaan 2-3 hari, nanti ada sertifikat, kemudian halaman 2-nya juga bisa diberi materinya. Nah, materi dan waktunya ya untuk apa? Sertifikat yang berbentuk pelatihan yang poinnya 8 nggih Bapak Ibu. Bintek ya, Bintek bisa di KKG kan, bisa di K3S, di apa? Komunitas guru PJOK, KI itu bisa. Nggih. Itu Mas Angga. Nggih, Bapak. Masih lanjut. Ini kalau melihat jam sudah 21.29, ya. bagaimana Nanti bisa Bapak? ditampung dulu ya barangkali nanti sampai malam. Ya. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini nanti kita akan share. Nanti minta tolong Mas Angga bisa di-share di chat nggih. Di chat untuk presensinya. Nanti ada waktu 30 menit Bapak Ibu untuk mengisi ini ya. Kalau lewat dari 30 menit nanti akses akan tertutup nggih. Monggo nanti bisa diisi. Untuk kirim ke Mas Angga. Untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, sampai malam hari ini sudah harusnya waktunya tidur ya. Bapak Ibu masih terjaga, masih 200 peserta ini malah ya, luar biasa. Masih ada 200 peserta yang aktif di sini ya. Sehingga Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami komunitas
SD Negeri Karanglo 2. Yang kedua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita juga baru belajar, teman-teman juga baru belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu Bapak Ibu, membantu kita semua paling tidak untuk meringankan beban ketika Bapak Ibu ditanya oleh orang lain, ditanya oleh kepala sekolah, ditanya oleh guru, paling tidak ada sedikit yang bisa kita berikan. Yang ketiga, barangkali nanti ada kendala dengan sertifikat, Bapak Ibu bisa konfirmasi baik di grup yang sudah ada atau konfirmasi japri ke saya atau Mas Angga terkait dengan kegiatan ini. Intinya Bapak Ibu, saya hanya ingin Bapak Ibu paling tidak berbagi, menambah pemahaman, pengetahuan terkait dengan peluang kerja, karena ini menjadi tanggung jawab kita. BPGB itu diberi tugas untuk mensosialisasikan itu. Kemudian BPBG memandang kita punya akses, ya, sekolah penggerak, guru penggerak, komunitas pengajar praktek, kemudian dinas, itu punya akses untuk sama-sama membantu BPBB untuk mensosialisasikan terkait dengan pemahaman pekerja yang berbasis PMM. Itu saja mungkin Mas Angga nggih. Untuk dari saya, monggo Mas Angga untuk kegiatan hari ini bisa ditutup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Sumarjo selaku narasumber, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan webinar malam ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, inilah akhir dari seminar kita yang bertema mengumpulkan bukti dukung dalam pengelolaan kinerja di PMM. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu peserta webinar maupun yang dari luar Pulau Jawa ini banyak. Alhamdulillah luar biasa sekali. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang masih belum disampaikan tadi bisa disampaikan di grup WA atau bisa langsung japri ke Pak Sumarjo juga boleh. Nyun sewu, saya mohon izin untuk live ruangan dulu.